Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan materi bimbingan konseling. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Sekarang sudah menginjak bab 8 dengan materi komunikasi remaja. Tujuan, siswa dapat memahami pentingnya komunikasi karena hubungan yang baik dalam pergaulan akan tercipta apabila adanya komunikasi. Pengertian komunikasi berasal dari communicare dalam bahasa Latin, artinya memberitahukan. Sedangkan dalam bahasa Inggris, communication artinya suatu pertukaran informasi. Dalam bahasa Indonesia, komunikasi berarti perhubungan. Jadi, komunikasi adalah sebagai proses penyampaian warta atau berita atau informasi yang mengandung arti dari satu pihak kepada pihak lain dalam usaha mendapatkan saling pengertian untuk mencapai tujuan. Komponen dalam komunikasi: A. Komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan. B. Komunikan, orang yang menerima pesan. C. Message atau pesan. D. Saluran. E. Sikap atau tanggapan. Keberhasilan dalam komunikasi: kepandaian si pengirim berita, sikap komunikator, pengetahuan komunikator, sistem sosial, keadaan lahiriah komunikator. Jadi kita bisa berkomunikasi dengan seseorang apabila ada timbal balik, ya, ada si penyampai pendapat atau pesan dan yang menerima pesan. Itu tergantung dari situasi pada saat itu, berita yang disampaikan pada kita, sikap si penyampai berita, atau bagaimana pengetahuan si penyampai berita itu bisa singkat, bisa dimengerti oleh seseorang sesuai dengan pengetahuannya, dan tergantung juga pada kondisi lahiriah si penyampai berita. Faktor penghambat dalam komunikasi: A. Kecakapan komunikator yang kurang baik, mungkin yang berita yang disampaikan atau penyampai berita menginformasikannya kurang jelas sehingga kita tidak mudah untuk memahami apa yang disampaikan. B. Sikap kurang tepat, mungkin pada saat itu menyampaikan informasi itu tidak tepat waktunya saat kita tidak barangkali lagi tidak siap lah. C. Kurangnya pengetahuan yang dibicarakan. Jadi apa yang disampaikan mungkin rada tidak nyambung atau tidak nyambung lah antara penyampai pesan dengan yang menerima karena kurang mengetahui apa yang dibicarakan. Prasangka yang tidak mendasar, mungkin yang disampaikan diterima oleh si penerima pesan kurang baik lah. E. Kesalahan bahasa, barangkali yang disampaikan bahasanya kurang jelas, kurang tepat, atau mungkin tidak dipahami oleh si penerima pesan. Jadi kesannya informasi itu susah dimengerti oleh kita. Jarak komunikasi dengan penerima ini bisa diakibatkan oleh jarak komunikasi antara kita dengan penerima, barangkali ada gangguan
ya. Yang indera rusak barangkali indera pendengaran ya, yang menerima informasi kurang memahami, kurang mendengar karena indera pendengarannya kurang berfungsi dengan baik. Hal komunikasi yang berlebihan barangkali mungkin disampaikannya dengan bahasa yang terlalu lebar, terlalu luas, tidak langsung ke poinnya saja, akhirnya pesan itu kurang dimengerti oleh si penerima pesan. Di komunikasi satu arah, jadi komunikasinya hanya dari penyampai pesan saja, tidak ada komunikasi dua arah, yang menginformasikan dan yang menerima. Harusnya komunikasi itu kita harus saling yang menerima menyampaikan informasi itu menerangkan bahwa ada hal yang harus disampaikan, dan yang menerima pesan harus siap barangkali menanyakan kapan, di mana, atau bagaimana. Jadi terjalin komunikasi dua arah. Kemampuan berbicara, manfaat berbicara. Satu, menyelesaikan masalah pribadi. Barangkali kalian punya masalah sendiri disampaikan atau ingin berbagilah dengan temannya, jadi bisa menyelesaikan masalah pribadi dengan cara membicarakannya, bahasanya dengan baik. Dua, mengembangkan hubungan dengan pihak lain. Jadi untuk manfaat untuk berbicara itu ya mengembangkan hubungan. Kita itu manusia, makhluk sosial, harus berhubungan satu dengan yang lain, saling komunikasi. Yang jelas komunikasi atau yang bermanfaat, yang menginformasikan dan yang diinformasikan itu bermanfaat untuk yang disampaikan oleh orang itu bisa diterima oleh yang mendengar. Tiga, berbicara untuk memberi manfaat kepada orang lain. Apapun yang kita bicarakan, jangan sampai menyinggung perasaan secara fisik atau mungkin masalah keluarga atau apa, jangan sampai menyinggung orang yang kita ajak bicara. Jadi apa yang kita bicarakan bermanfaat untuk orang lain. B, hal yang menghambat kemampuan bicara. Satu, menggunakan istilah dan kata-kata yang kurang dimengerti. Jangan sampai kalian mungkin ngobrol dengan temennya, misalnya kalian orang asli Cirebon, ada temennya yang orang Sunda, diajak ngomong bahasa Cirebon ya nggak nyambung karena dia tidak akan mengerti bahasa daerah kita. Jadi gunakanlah bahasa yang kita mengerti dan orang yang diajak bicara pun mengerti. Dua, gaya bicara yang kurang disukai. Berbicara dengan lembut, dengan sopan, sehingga orang lawan bicara kita tidak risih, tidak merasa enggan, dan justru menyukai apa yang kita bicarakan. Tiga, keadaan batin seseorang dapat menghambat pembicaraan. Jadi situasi hati seseorang itu akan berpengaruh terhadap apa yang kita bicarakan. Jadi kalian kalau ngobrol sama temennya atau ngajak berbicara dengan siapapun, harus lihat situasi orang tersebut. Jangan sampai kita ngobrol banyak tapi orang yang kita ajak ngobrol itu sedang bersedih, sedang berduka, sedang marah. Jadi lihat situasi, kita bisa memahami orang tersebut. Ya lihat saja mungkin dari wajahnya, dari situasi, mungkin dari pembicaraan ataupun dari gerak tubuhnya.
tempat, situasi, lingkungan. Jadi apa yang dimanapun kita berbicara, lihat situasi di mana yang bisa nyaman, bisa menyampaikan informasi, bisa ngobrol, bisa berdiskusi. Jangan sampai mungkin kalian di pinggir jalan menghalangi orang lain, atau barangkali di tengah jalan atau di motor, kalian sama-sama di motor, kalian teriak-teriak, itu kan tidak baik dan mengganggu lalu lintas. 5. Nada suara pada saat berbicara. Pada saat kita berbicara, gunakan nada suara yang lembut sesuai dengan apa yang kita obrolkan. Jangan sampai dengan nada kasar. Mungkin kalian bertanya dengan suara yang teriak-teriak atau dengan suara yang mengganggu orang lain di sekeliling kita. Kita harus tahu situasi, jadi gunakan suara yang bagus supaya teman berbicara kita juga nyaman, tidak malu. Karena di lingkungan orang banyak kita teriak-teriak atau mungkin sampai suaranya terdengar mengganggu orang lain, itu membuat tidak nyaman siapapun. Cara bicara yang baik, satu sikap bicara. Jadi kalian harus memperhatikan bagaimana cara berbicara dengan baik, sikap kita, bahasa yang sopan, gunakan kata-kata yang sopan, yang lembut, supaya teman berbicara kita juga mengerti, memahami, dan akhirnya merespon apa yang kita bicarakan, tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. Jadi jangan menyimpang dari apa yang kita bicarakan. Kita tujuannya apa, jangan ngalor ngidul, akhirnya si teman kita atau yang mendengarkan itu males mendengarkan apa yang kita obrolkan. Tidak mendominasi. Komunikasi yang baik, kita jangan mendominasi pembicaraan. Jadi kita komunikasi dua arah, saling ngobrol, saling mengisi, saling diskusi. Jangan karena kalian merasa saya paling pintar, paling pandai di kelas atau paling jago. Jangan sampai seperti itu, karena dalam komunikasi itu harus ada kita berbicara didengarkan dan teman kita berbicara kita mendengarkan. Tidak memotong pembicara. Di saat teman kita sedang berbicara menerangkan sesuatu, kita jangan memotong pembicaraan orang lain. Ya, kalian harus belajar berkomunikasi dengan baik. Bicara yang jelas, bicaralah dengan jelas supaya lawan komunikasi kita itu mengerti apa yang kita bicarakan. Lihat situasi, kondisi. Lihat dulu situasinya, kondisinya bagaimana teman kita itu, situasinya di mana kita. Kalau misalnya lagi di angkot kita ngobrol teriak-teriak juga nggak boleh. Atau mungkin di pinggir jalan, atau mungkin pada saat kita sedang tadi ibu bicarakan di depan, sedang mungkin sama-sama naik motor, kita ngobrol sampai teriak-teriak juga itu tidak. Terakhir, bicara yang enak didengar. Jangan sampai kita mungkin membicarakan orang lain, kekurangan orang lain. Ini orangnya kurang pandai, atau mungkin kurang cantik, atau ya apapun kejelekan. Jangan sampai mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar, supaya lawan bicara kita nyaman ngobrol dengan kita. Jadi komunikasi dengan baik, gunakan ya kata-kata yang baik supaya lawan berbicara kita itu nyaman ngobrol, berkomunikasi atau diskusi dengan kemampuan mendengarkan. Jangan melihat siapa yang berbicara terlebih dahulu. Jadi kita harus jadi pendengar yang baik, dengarkan dulu,
apa yang dibicarakan, barangkali informasi penting, jadi jangan melihat siapa sih yang menyampaikan informasi itu. Yang kedua, jangan merasa cepat tahu apa yang akan dibicarakan orang lain. Jadi jangan suka mendebak-debak, kesannya sok tahu lah, padahal kalian belum menerima informasi selengkapnya dari orang tersebut. Jangan memotong pembicaraan. Jadi jangan membiasakan memotong pembicaraan orang lain di saat orang lain sedang berbicara, sedang menerangkan. Tuntaskan, dengarkan apa yang mereka informasikan sampai selesai, baru kita menjawab atau menanyakan apa, di mana, atau bagaimananya. Jangan pedulikan penampilan, sikap pembicara. Kita jangan melihat ini penampilan jam begini, paling informasinya juga tidak baik. Jadilah pendengar yang baik, siapapun yang menyampaikannya, yang jelas informasinya penting untuk kita dengarkan, dan kita harus tahu apa yang mereka sampaikan. Mendengarkan dengan konsentrasi. Pendengar yang baik, kita harus mendengarkan apa yang diinformasikan, yang dibicarakan dengan penuh konsentrasi dari lawan bicaranya. Jangan mengganggu konsentrasi. Di saat orang lain sedang berbicara, menyampaikan informasi lah, sedang curhat atau apapun itu, kalian jangan mengganggu konsentrasi lawan bicara kita. Terakhir, jangan mencurigai, ya. Kalian jangan berpikiran negatif pada orang yang sedang berbicara dengan kita. Jadi jangan mencurigai lah. Berpikiran positif bahwa informasi itu sangat penting untuk kita. Berbicara dengan teman sebaya, menjaga pertemanan, dalam berkomunikasi dengan teman sebaya kita harus saling menjaga. Kalau seusia kalian, usia remaja, itu harus saling menjaga. Jangan sampai ada gesrekan, saling marah atau saling adu domba. Jadi kalian harus menjaga pertemanan supaya kalian tetap banyak teman dan disukai oleh orang lain. Satu, tolong menolong. Kita harus saling tolong menolong sesama teman, karena suatu saat mungkin kita juga butuh pertolongan orang lain. Dua, curhat yang baik. Di saat kita membutuhkan atau sedang punya masalah, kita harus curhat dengan baik supaya orang lain bisa memberi solusi dengan baik pula. Tiga, menasihati yang benar. Di saat ada temannya yang butuh nasihat, butuh solusi, kalian harus bisa memberi nasihat yang benar, jangan menjerumuskan. Empat, mengisi kekurangan masing-masing. Setiap manusia ada kekurangan, ada kelebihan. Jadi kalian harus bisa mengisi kekurangan antar temannya. Yang B, hal yang harus diperhatikan dalam komunikasi dengan teman sebaya, bahasa yang baik dan komunikatif. Jadi jaga bahasa, selalu komunikatif, selalu merespon, selalu ada prasangka yang baik terhadap siapa lawan bicara kita. Hadapkan wajah. Di saat kita ngobrol, berbicara dengan seseorang, kita harus melihat wajah orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Jangan kalian memalingkan wajah seolah-olah kalian tidak mau untuk diajak ngobrol, diajak berbicara, menjadi curhat temannya. Jadi kita harus merespon dengan wajah berhadapan, dengan wajah kita melihat wajah yang lawan bicara.
sifat, mimik, sikap, tampilan bersahabat. Kita harus memperlihatkan mimik muka, sikap, penampilan bersahabat, bahwa kita merespon apa yang teman kalian curhatkan, diobrolkan, disampaikan, sehingga orang lain akan menyukai apa yang kita sampaikan, apa yang kita curhatkan. Jadi jangan sampai mereka enggan untuk berbicara atau ngobrol dengan kalian. 5. Berbicara sesuai topik. Ya, untuk terakhir nomor 5, kalian harus membicarakan pada saat itu apa yang topiknya. Mungkin sedang materi pelajaran, atau mungkin sedang curhat masalah di rumah. Jadi jangan mengalihkan pembicaraan orang lain pada saat mereka curhat. Sekian, terima kasih. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Jangan lupa terapkan protokol kesehatan 3M, pakai masker, sering cuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dan jaga jarak. Semoga kalian tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.